Mantan penjabat Wali Kota Bengkulu, Arief Gunadi hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi Mega Mall dan PTM di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Rabu 10 Desember 2025 kemarin. Dan sidang ini menjadi sorotan karena menyeret 7 terdakwa, termasuk mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi alias Bangken, yang diduga terlibat dalam perjanjian kerjasama jangka panjang dengan pihak swasta yang berpotensi merugikan Pemkot. Selain Ahmad Kanedi, 6 terdakwa lain adalah Kurniadi Benggawan atau Direktur Utama PT 3D Lestari, kemudian Heriadi Benggawan yang merupakan Direktur PT 3D, dan Satriadi Benggawan, Komisaris PT 3D Lestari, ada pula Chandra Deputra yakni mantan pejabat ATR BPN Kota Bengkulu, serta Wahyu Laksono, Direktur Utama PT Dwi Saha Selaras Abadi, dan Budi Santoso, Komisaris PT Dwi Saha Selaras Abadi. Informasi lebih lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Beta Misutra, wartawan Tribun Bengkulu. Rekan Beta, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Justina. Baik, Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa mantan pejabat atau PJ Wali Kota Bengkulu Arief Gunadi yang saat ini juga menjabat sebagai salah satu kadis di Dinas Provinsi Bengkulu itu hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi Mega Mall dan PTM di Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 kemarin. Kemudian dalam sidang ini sendiri itu terdapat 7 terdakwa termasuk mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi alias Bangken yang memang diduga terlibat atas dalam perjanjian kerjasama dalam jangka panjang dengan pihak swasta yang diduga berpotensi merugikan Pemda Kota Bengkulu. Di mana selain Ahmad Kennedy seperti yang disampaikan oleh Sukna tadi, ada 6 terdakwa lain, yaitu ada Kurniadi Benggawan, kemudian ada Heriadi Benggawan, ada Satriadi Benggawan dari pihak PT 3D Lestari, kemudian ada juga Chandra Dwi Putra selaku mantan pejabat ATR BPN Kota Bengkulu, Wahyu Laksono dari PT Dwi Selaras, dan juga terakhir ada Budi Santoso yang juga dari PT Dwi Selaras Abadi. Di mana dalam keterangan di muka pengadilan dari Arief sendiri menegaskan bahwa selama menjabat PJ Wali Kota Bengkulu dari September 2023 hingga Februari 2025 fokusnya adalah terkait dengan menjalankan tugas pemerintahan dan pengawasan aset Kota Bengkulu. Dan mengenai perjanjian kerjasama Mega Mall yang disebutkan berlangsung selama 40 tahun tersebut, Arief Gunadi mengakui tidak mengetahui secara rinciannya. Ia menambahkan dari hasil koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, hal tersebut tidak melanggar hukum, namun durasi perjanjian yang mencapai 4 dekade tersebut itu dinilai berpotensi merugikan Pemda Kota Bengkulu. Arief Gunadi juga menyampaikan bahwa Pemda Kota Bengkulu bertanggung jawab jika terjadi kerugian pasca perjanjian, sehingga perlu dilakukan negosiasi untuk membahas adendum kerjasama tersebut. Arief Gunadi juga menjelaskan dalam persidangan bahwa ia tidak mengetahui siapa saja yang mengakunkan aset Pemda Kota Bengkulu saat ia menjabat sebagai PJ Wali Kota Bengkulu, dan terkait dengan HGB dan juga HPL, ia juga mengaku tidak mengetahui secara rinci sehingga hakim menilai ada potensi pembiaran yang bisa merugikan aset negara terkait dengan hal ini. Dan terkait dengan sidang kemarin sendiri dari JPU Kejati Bengkulu, Dewi Kumasari menyampaikan bahwa dalam sidang yang dilaksanakan kemarin itu memang menghadirkan Arief Gunadi, namun juga ada 2 saksi lain yang juga ikut dihadirkan, yaitu Zohri selaku Kabak Hukum dan juga Yepi selaku Kasubag kerjasama dari pihak ketiga Pemda Kota Bengkulu. Mana ketiganya memberikan keterangan terkait dengan adanya koordinasi hukum, pengelolaan aset, serta potensi kerugian negara dan potensi kerugian Pemda Kota Bengkulu dalam perjanjian Mega Mall dan juga PTM tersebut. Dan sampai dengan saat ini, hari ini juga dilanjutkan lagi dengan keterangan saksi berikutnya, lanjutan dari saksi atau sidang yang dilaksanakan pada hari Rabu kemarin. Mungkin demikian dulu informasi sementara yang kami sampaikan dari Bengkulu, kembali ke Justin. Jadi serahkan saya yang disampaikan oleh Fajari kepada saudara. Kesimpulan dari pihak LMK itu bunyinya tadi bahwa pemerintah Bengkulu bisa melakukan A, B, C, D. Oke, berarti betul ya. Kedua, mengenai perubahan pasal yang tidak awal yang berkaitan dengan bagi hasil dari awal itu sudah dilakukan. Ini tidak terima. Ya, ini tanggapan saudara dari keterangannya dia. Maka saudara
dengan saya. Ya, yang disampaikan oleh Fajari kepada saudara. Kesimpulan dari pihak LNK itu buktinya tadi bahwa pemerintahan Bengkulu bisa melakukan A, B, C, D. Oke, berarti betul ya ini. Kedua, mengenai perubahan pasal yang tidak dari awal yang berkaitan dengan bagi hasil dari awal itu sudah dilakukan. Ini tidak terima. Ya, ini tanggapan saudara terhadap keterangannya dia. Cukup. Baik. Maka saudara. Pertanyaannya apakah saudara pernah membaca dokumen? Fajari serahkan dengan saya. Ya, yang disampaikan oleh Fajari kepada saudara. Kesimpulan dari pihak LNK itu buktinya tadi bahwa pemerintahan Bengkulu bisa melakukan A, B, C, D. Oke, berarti betul ya ini. Kedua, mengenai perubahan pasal yang tidak dari awal yang berkaitan dengan bagi hasil dari awal itu sudah dilakukan. Ini tidak terima. Ya, ini tanggapan saudara terhadap keterangannya dia. Cukup. Baik. Maka saudara. Pertanyaannya apakah saudara pernah membaca dokumen? Fajari serahkan dengan saya. Ya, yang disampaikan oleh Fajari kepada saudara. Kesimpulan dari pihak LNK itu buktinya tadi bahwa pemerintahan Bengkulu bisa melakukan A, B, C, D. Oke, berarti betul ya ini. Kedua, mengenai perubahan pasal yang tidak dari awal yang berkaitan dengan bagi hasil dari awal itu sudah dilakukan. Ini tidak terima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.